dengan siksaan cambuk dan rotan mau dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi bicara, berkata begini, apakah yang hendak baginda tanyakan kepada kami, dan apakah yang hendak baginda ketahui? Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Maka geramlah sang raja, lalu diperintahkannya untuk memanaskan kuali dan kaca. Segera setelah semuanya menjadi panas, diperintahkanlah oleh sang raja agar lidah juru bicara itu dipotong, kepalanya dikuliti dan tangan serta kakinya dikerat dengan disaksikan oleh saudara-saudara lain itu serta ibu mereka. Setelah barang itu dikumpulkan seluruhnya, maka sang raja menyuruh untuk membawa orang yang masih bernapas itu ke api dan menggorengnya di dalam kuali. Sementara uap dari kuali itu merasa luas, maka saudara-saudara lain serta ibu mereka saling mengajak untuk mati secara gembira. Kata mereka, Tuhan Allah melihat ini, Dia sungguh-sungguh menghibur kita, sebagaimana dahulu dinyatakan oleh Musa dalam lagu Tuhan yang memberikan kesaksian ini, Dia akan menghibur hamba-hambanya. Setelah yang pertama berpulang secara demikian, lalu yang kedua dibawa untuk disiksa. Setelah kulit kepalanya serta rambutnya dikupas oleh mereka, maka bertanyalah mereka kepadanya, maukah engkau makan seluruh badanmu disiksa anggota demi anggota? Jawabnya dalam bahasa sendiri, tidak. Dari sebab itu, maka pada gilirannya ia pun disiksa juga sama seperti yang pertama. Ketika sudah hampir putus nyawanya, berkatalah ia, memang benar kau, bangsa, dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini. Tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk hidup kekal, oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya. Sesudah itu, maka yang ketiga disengsarakan. Ketika diminta segera dikeluarkannya lidahnya, dan dengan berani dikedapkannya tangannya juga. Dengan berani berkatalah ia, dari surga aku telah menerima anggota-anggota ini, dan demi hukum bergabung di kelompok 6 Bapak. Semuanya itu bukan apa-apa, tetapi aku berharap akan mendapat kembali semuanya daripadanya. Sampai-sampai sang raja sendiri serta pengiringnya pun tercengang-cengang atas semangat pemuda itu yang memandang kesengsaraan itu bukan apa-apa. Sesudah yang ketiga berpulang, maka yang keempat disiksa, dikutukkan secara demikian pula. Ketika sudah dekat pada akhir hidupnya, berkatalah ia, sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya, sedangkan bagi baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan. Sesudah itu, segera yang kelima dibawa ke situ dan disengsarakan. Sambil menatap sang raja, berkatalah ia, meskipun baginda Baginda juga, namun baginda mempunyai wewenang atas manusia untuk berbuat sesuka hati baginda. Tetapi baginda jangan menyangka Allah telah meninggalkan bangsa kami. Baiklah, baginda dengan sabar menunggu saja. Niscaya baginda akan menyaksikan kebesaran kekuasaan Tuhan. Baginda akan mengalami bagaimana baginda sendiri serta keturunan baginda akan disengsarakan oleh Tuhan. Sesudah ia, maka dibawalah yang keenam ke situ. Ketika sudah hampir menepi ajalnya, berkatalah ia, jangan berpikir salah oleh karena kami menderita sengsara. Ini oleh sebab dari kami sendiri, oleh karena kami telah berdosa kepada Allah kami. Itulah sebabnya, maka hal-hal yang menyeramkan telah menimpa diri kami. Tetapi baginda jangan menyangka bahwa baginda akan terluput dari hukuman, sebab baginda
sedang berusaha memerangi Allah. Tetapi terutama ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang-kenangkan baik-baik. Ia mesti menyaksikan ketujuh anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian itu ditangguhnya dengan besar hati oleh sebab harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur dihiburnya anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat yang luhur. Dengan semangat jantan dikuatkannya tabiat kewanitaannya, lalu berkata telah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kamu muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberikan kepadamu nafas dan hidup atau menyusun bagian-bagian pada badanmu masing-masing, melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan pedas kasihnya, Tuhan akan memberikan kembali roh dan hidup kepada kamu. Justru oleh karena kamu kini memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antipas berkira bahwa ibu itu menghina dia, dan ia menganggap berbicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup itu tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi sang raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa anak bungsu itu akan dijadikannya kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikannya sahabat raja dan kepadanya akan dipercayakan berbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka sang raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah ia lama mendesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membujuk kepada anaknya, lalu dengan mencemooh dan kuasa yang begitu itu, berkatalah ia dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanlah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusuimu. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umur sekarang ini dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadahlah ke langit dan ke bumi dan kepada segala sesuatunya yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah tidak menjadikan kesemuanya itu dari barang yang sudah ada. Demikian pun bangsa manusia dijadikan juga. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau serta kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Ibu itu belum lagi mengakhiri ucapannya itu, maka berkatalah pemuda itu, "Kamu menuduh siapa? Aku tidak mentaati penetapan raja. Sebaliknya, aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Niscaya baginda yang menjadi asal usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani tidak akan terluput dari tangan Allah. Memanglah kami ini menderita oleh sebab dosa-dosa kami sendiri. Kalaupun Tuhan yang hidup itu murka sebentar kepada kami untuk menegur dan memperbaiki kami, namun Ia pasti akan berdamai lagi dengan hamba-Nya. Tetapi baginda, orang yang paling fasik dan paling keji di antara sekian manusia, janganlah meninggikan diri dengan sia-sia dan tertipu oleh harapan yang tidak pasti. Meskipun baginda sekarang dapat menjatuhkan tangan baginda kepada api-api surga, sebab baginda belum juga terluput dari kehadiran Maha Kuasa oleh Allah pengawas. Adapun saudara-saudara kami mendapat minuman kehidupan kekal karena perjanjian Allah.
Setelah mereka menderita sengsara sementara, sedangkan baginda akan mendapat hukuman yang adil atas kecongkakan baginda oleh karena pengadilan Allah. Sama seperti kakak-kakakku, aku hendak menyerahkan jiwa ragaku juga demi hukum nenek moyang. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga Ia segera kembali mengasihani bangsa kami, dan semoga dengan pencobaan dan penerangan baginda dibawanya untuk mengakui bahwa Dialah Allah yang esa. Semoga kemurkaan yang Maha Kuasa secara adil berkecamuk atas seluruh bangsa kami itu berhenti dengan diriku dan dengan dari kakak-kakakku. Dengan meluap-luapkan kemurkaannya, Sang Raja menyuruh untuk memperlakukan anak bangsa itu dengan lebih bengis daripada yang lain-lain, sebab dia sakit hati karena cemooh itu. Demikianlah anak muda itu pulang dengan tak berbicara, hanya dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ibu itu mati paling akhir sesudah anak-anaknya. Dengan ini, kisah tentang perjamuan-perjamuan korban dan aniaya yang melampaui batas itu mudah-mudahan telah cukup diterangkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Apa yang paling berkesan pada Anda dari cerita ini? Keteguhan iman dan kepercayaan. Tulis, Bu. Tulis. Biar cepat selesai. Satu-satu. Enggak apa, langsung jawab ya. Keteguhan iman dan Apa yang paling berkesan Anda dari cerita ini ya? Enggak apa-apa, tulis ya. Semuanya. Tulis ya semua. Masing-masing kan punya inspirasi. Dia pegang ikut ibunya, berarti dia ajar ibunya. Jadi anak-anaknya mengikuti ibunya, mengikuti perintah ibunya. Keteguhan iman dan kepercayaannya ada ibu. Foto. Keteguhan iman dan kepercayaan. Semangat. Keteguhan iman dan Besok pulang besok hari ini. diikuti oleh Besok pulang. anak-anaknya. Oh. Hah? Keteguhan iman dan kepercayaan ibunya diikuti oleh anak-anaknya gitu kan. Hah? Nggak apa-apa, tulis ya dulu semuanya. Karena tulis ya semua. Masing-masing silakan. Nah, kan masing-masing. Kalau ibu apa? Keluarga ini sungguh orang yang beriman. Ah, tulis. Nggak apa? Semak 10 pendapat, nggak apa-apa. Ibu Natalia apa? Ya, udah. Pak Rode udah.
Pak Adrianus? Apa Pak? Kira-kira? Nah, ya, Pak. Pak Firminus? Pak Adrian? Hah? Berpegang teguh pada iman. Sama gak? Kalau saya itu kesetiaan kepada Tuhan Allah dan iman kepercayaan. Iman kepercayaan, kesetiaan kepada Allah, kepada Tuhan Allah. Dan iman kepercayaan agamanya. Pak? Menurut saya cerita ini menceritakan tentang keteguhan hati dan kekuatan iman kita. Kekuatan iman. Kan keteguhan udah ada kan? Enggak apa-apa semuanya di sana. Ini belum Bu Teresia? Oh udah. Pak. Ya cukup Bu. Ya. Nomor 2. Silakan Bu Marcelina. Hah? Oh belum, Pak Rode belum. Foto lah. Ada kamera. Bu, kamera. Ah nih punya. Nanti share aja di grup Bu. Ada yang belum gabung di grup gak? Oh. Semangat. Ayo Pak, lihat Pak. Nggak. Udah nomor 2 Bu, langsung Bu Marcelina.
Ibu Marcelin. yang luar biasa yang punya kekuatan yang percaya dengan kekuatan Hah? Ibu yang mempunyai iman Allah? yang kuat dan percaya pada Mm-mm. Ibu yang Sama, mempunyai tapi iman yang kuat. kalau kekuatan ilahi itu kan dia kan yang berasal dari Allah. Kalau kekuatan Allah kan yang berasal dari sang sesembahan. Ya kekuatan ilahi berasal dari Allah. Tidak apa tuh? yang beriman kuat dan percaya Percaya kepada Semangat. Nah, foto semangat. Semangat, semangat, semangat. Jangan tanya panitia ya, dia tidak tahu. Nah, saya tidak tanya, saya jawab. Nah, ini semua menjawab nih, tenang Pak. Mana Tri? Udah sampai mana? yang dua Pak Rode dah? Udah? jadi ada dua jawaban yang di sini ibu yang luar biasa yang punya yang percaya dengan kekuatan ilahi lalu yang kedua ibu yang beriman kuat dan percaya akan kekuatan atau kebesaran Tuhan kurang lebih kalau yang apa lagi bagian biasanya apalagi aja dulu tampung ada daerah itu iya jangan silakan Ini ibu yang memiliki iman, harapan, dan kasih akan Allah. Gitu. Iman, harapan, dan kasih yang kuat kepada Allah. Bukan yang kuat lagi, yang sangat kuat. Anaknya sampai 7 mati. ya. Tabah dia kan yang tabah iman kuat kan. Ibu anda sendiri. Mengajarkan supaya orang Katolik itu apapun yang terjadi tetap setia. Tambah. Hah? Kok lalu enggak? Mana pertanyaannya tadi? Enggak. Itu, Bang. Udah hilang. Enggak dicatat. Ada catat, Bu, pertanyaannya? Oh ya. Cukup kan? Bu, tanya, Bu. Belum. Ini Bapak-bapak? Pak Pendi? ibu yang memiliki iman, harapan, dan kasih akan Allah mengajarkan apa tadi kepada Hah? sampai situ Kak. Oh, bukan, mana tadi itu? Ibu yang memiliki iman, harapan, dan kasih Allah mengajarkan kekuatan iman pada orang Katolik itu Kak. Oh, ada mengajarkan enggak? Sampai situ Kak. Enggak, iman enggak perlu mengajarkan. Hanya Hah? sampai situ yang Allah sampai Allah aja. yang sangat kuat. Sangat kuat. Boleh ditambah, boleh. Ini bagaimana mau kuat imannya? Kitabnya pun tidak ada. Kitab Protestan. Oh, bisa sesat ke sini. Mungkin ada yang retret di sini, lalu ditinggali, atau bisa jadi ada dulu calon suster. Loh ya, mungkin Perbandingan ya. bapaknya Protestan mempersembahkan ini kepada suster. Bisa. Tapi sepertinya ini memang ini ada namanya loh. Oh. Udah juga.
Cukup? Nomor 3 lagi. Nomor 3 lagi. Langsung Bu, nomor 3. Mengapa anak itu beriman itu kuat? Karena diajarkan ibunya, titik. Udah. Teladan Teladan dari ibu. Karena boleh, karena diajarkan dan teladan dari ibunya. Kan diajarkan ya. Kalau tidak ada yang diajarkan, Tahu dia ya. Ajaran dan teladan dari ibunya. Yang bersumber kepada iman. Oh, itu tadi. ini kan tentang iman, Yang bersumber pada iman, harapan dan cinta akan Allah yang kuat. Oh, ada yang kuat. Ini kawan kita yang Protestan tidak sampai sini nih. Kalau dia baca ini, makin kuat imannya. Coba Ibu cek yang nulis bangsat tuh hanya di kitab itu, kan? Ya kan? Nah ini tidak ada. Berani dia. Ibu itu langsung bilang bangsat kan? Oh, Ibu ini mau menjawab lagi, tidak apa tambah? Apa cita-cita Anda dengan keluarga? Apa cita-cita Anda dengan keluarga dan anak-anak Anda? Ayo ibu-ibu, kalmi bapak-bapak mendengar ya. Loh, kan ini ibu nih. Bayangkan kalau ibu-ibu anaknya pindah iman, dia yang nangis, dia yang ngandung. Ya kan? Bapak-bapak yang buat, dia yang ngandung. meyakinkan kepada anak-anak. Pasti dialah yang nangis. Ayo ibu-ibu, semangat. Mother power. Jadi kalau ibunya tidak kuat memang susah. Mana bapaknya ya? Hah? Ah, Ya, ibu yang jadi patokannya ya. enggak, bapaknya kemana? Bapaknya ada di belakangnya. Enggak. Berarti bapaknya ada dua, udah dibunuh. Dia membesarkan anaknya itu dengan kekuatan iman. Enggak, bapaknya mana? Dibuang segala kulit kepalanya tadi. Tapi tak bisa juga kita keluar dari. Ya itulah. Apa cita-cita ya? Cita-citanya beriman 100% Katolik lah. Bisa. Nah ini kan ada layar. Itu ada layar. Daripada sana kepalanya no bagus, ngadap sini, ngadap sini. Dapat. Jawabannya benar. Yang salah itu kalau tidak nulis. Sip. Foto Bu, jawabannya Bu, foto. Foto jawabannya. Tulis kelompok 10 Bu. Kelompok 10 tulis. Dari nama ibu.
Bu Veronica. Tulis Bu Veronica. Kelilingnya. Oh, dari sana Derode. Natalia. Pokok yang tertera di sini. Kemana Pak? Pak Andreas kah? Nggak dapat. Hah? Ada. Marcelina. Masa sih Bapak nggak dapat? Nggak dapat. Sama istri saya pun nggak dapat. Hah? Dari awal? Oh, diminta lah Pak, sayang nih. Oh, udah dikasih? Udah, ada yang nggak ngambil tuh. Nanti minta aja. Oh, saya pikir Bapak nggak pasang. Enrico, waktu itu kan namanya belum di store kan? Ya. Oh, ada Pak, ada nanti saya. Bapak tak bernama. Siapa? Frankie. Wah. Bahaya Pak. Jangan sampai di surga tidak ada nama tuh. Kulit Ian udah. Adrian. Ini panjangnya jadinya. Nomor